Ustadz, sekarang kita melihat pada, masih balik lagi ke sistem ya. Ini masalahnya tidak hanya pemerintah nih, Iya. tapi juga wakil rakyat juga Iya. melakukan hal yang sama. Oke. Kemarin ada satu wakil rakyat yang bilang, kamu baru ngumpulin dana 10M aja udah sok-sokan, si paling donasi gitu Betul. kan. Dalam Islam gimana tuh ketika justru malah mereka yang seharusnya mengayomi, justru mereka yang seharusnya memperjuangkan nasibnya, ya non sewu, malah Iya. menzolimi. Oke. Pertama-tama aku pengen kasih tahu pada seluruh yang nonton bahwasanya yang penting tuh bukan yang terlihat, tapi yang tidak terlihat. Dan bukan yang dikatakan, tapi yang tidak dikatakan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada orang-orang punya statement seperti tadi gitu kan ya. Nah, kita harus tahu cara pikir dia seperti apa, sehingga kita ngerti orang ini kayak apa. Dan mungkin besok-besoknya bisa jadi pendidikan bagi kita bahwasanya seperti apa harusnya negara ini dikelola dan diatur. Ini aku coba kasih tahu ya. Pertama gini. Yang namanya pemerintahan itu dibuat itu karena kita tahu bahwasanya kita punya keterbatasan sebagai individu dan sebagai komunitas. Ya. Kita punya banget keterbatasan. Karena itulah namanya pemerintahan itu dibuat. Secara mudah adalah pemerintahan itu dibuat agar ada orang-orang yang dedicated kita gaji untuk ngurusin urusan kita. Betul. Yang kita nggak bisa urusin. Karena itulah aku buat video kemarin. Sehebat-hebatnya masyarakat, sebagus-bagusnya orang-orang yang bantu, para influencer, para artis, tapi tetap aja kita nggak punya resources yang dipunya oleh pemerintah. True. Bukan negara ya, tapi pemerintah. Karena negaranya nggak salah, pemerintahnya yang salah. Nah, artinya ketika kita tuh tidak punya resources atau kita terbatas, maka ada pemerintah yang bisa melakukan. Maka ketika ada orang yang ngomong gitu, dia lagi menyamakan antara pemerintah sama rakyat. Ini yang kita nggak dengar, atau ini kita yang nggak lihat, dan ini yang penting. Berarti di dalam kepala dia, bahwasanya dia lagi bersaing dengan rakyat. Dia menempatkan diri sama seperti rakyat. Kenapa rakyat 10 miliar aja sok-sokan, sedangkan pemerintah sudah kasih triliunan, itu terus kemudian nggak dianggap. Itu memang kewajiban lu. Ya kan itu kan kewajiban lu. Kalau kewajiban itu di dalam Islam la syukran alal wajib. Tidak ada terima kasih dalam perkara kewajiban. Kenapa kamu minta apresiasi atas kewajiban kamu? Kamu dibayar di titik itu. Pemerintah dibayar dan itu bukan uang kamu. Sehingga kenapa kamu harus merasa bahwasanya kamu merasa kayak punya rakyat tuh kayak punya sebuah hutang untuk berterima kasih pada kamu untuk diviralkan. Beda dengan orang-orang yang ngumpulin dana ini, yang turut ikut untuk menggalang dana, itu mereka bukan kewajiban mereka. Ya. Dan ketika mereka mau untuk di luar pay grade mereka, harusnya ada terima kasih. Betul.